Shalom, selamat pagi, Francis. Shalom. Kembali kami hadir hari ini tanggal 26 Agustus 2022. Ya, Mari kita belajar akan firman Tuhan dan mencoba merenunginya bersama ya. Jadi bacaan Injil hari ini dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tapi sebelum itu mari kita mulai dengan doa. Bapa, Putra, Kudus, amin. Tuhan, kami mau mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama kembali untuk belajar merenungkan firman-Mu. Penuhilah diri kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kiranya kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan lewat firman-Mu ini Tuhan. Bentar kami akan memulai renungan ini. Bukalah mata hati pikiran kami untuk dapat fokus pada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. amin. Baik, Francis. Bacaan Injil hari ini dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dengan tema perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia Ke ruang perjamuan. ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi bro, ini kembali tentang hal berjaga-jaga nih. Ya, sama seperti kemarin, Sama bro. seperti kemarin di Matius 24 ya. Cuma di perikop ini diumpamakan tentang ada 10 gadis seperti apa ya, bridesmaid ya. Dia harusnya teman-teman dari mempelai wanita ya bro ya. Betul, bro. Nah, ada 10 orang, yang 5 dianggap sebagai Bijaksana. gadis-gadis bijaksana, yang 5 dianggap sebagai gadis-gadis bodoh. Karena yang 5 membawa pelita dan minyak Ya. sebagai cadangan ya. Nah, sedangkan yang 5 lagi dianggap gadis bodoh karena dia membawa pelita, namun mereka tidak juga membawa minyak untuk Ya. spare-nya gitu. Nah, ini kan perumpamannya tentang mempelainya ini adalah tentang Kristus sendiri sebenarnya bro. Ya, Ya, betul. ya. Nah, jadi gimana menurut program ini? Nah, kalau kita lihat memang dalam cerita ini, ayat pertama jelas dikatakan. Iya. Ya, ini seumpama, ini perumpamaan, bro. Iya. Jadi kadang-kadang banyak orang nafsir pelitanya itu apa, minyaknya itu apa, perkawinan itu apa. Ini enggak, ini suatu perumpamaan. Jadi supaya kita
fokusnya seperti Bro bilang tadi, Iya. fokusnya dari keseluruhan ayat 1 sampai 13, fokusnya di mana, Bro? Iya. Di ayat ke-13, Bro. Iya. Ayat ke-13 Berjaga-jaga. dia bilang sama karena Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. itu yang penting, Bro. Betul. Jadi itu satu cerita ya. Jadi yang penting bagaimana kita berjaga-jaga. Kemarin kita belajar bahwa kita harus berjaga-jaga dan siap sedia. Iya. Dan saat ini kita dibawa lagi kepada renungan bahwa kita harus berjaga-jaga. Iya. Ketika mempelai pria itu datang, Iya. bagaimana dia siap. Iya. Gitu. Begitu, Bro, kira-kira. Dalam arti kita tidak tahu kapan Betul. waktunya Tuhan ya. akan datang atau kapan kita akan waktu kita selesai di dunia ini, Ya. sehingga kita menjumpai Ya. Yesus. Nah, di sini dikatakan tadi mana ya? Jadi ada 5 bodoh, 5 pintar. Tetapi bijaksana. di ayat 5, Bro. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, Ya, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, di betul. sini kan perumpamaan dari Tuhan Yesus yang dikatakan akan datang untuk kedua Ya. kalinya. Tapi kan memang itu waktunya panjang sekali. Kita Betul. juga nggak tahu apakah Kita juga nggak tahu. kapan waktunya, kapan saatnya, Ya. apakah Tuhan akan datang untuk Ya. kedua kalinya atau kita yang Ya, lebih betul. dahulu waktu kita selesai Betul. di dunia ini, kan Betul. begitu, Bro. Nah, tapi karena ketidaksabaran umat manusia dalam menunggu kehadiran Tuhan, seringkali kita lengah nih, Bro. Ya, Ya kan? tertidur lah. kayak Kita gitu ya. tertidur ya. Di sini Betul. di analogian tertidur sebagai kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Tuhan inginkan kita berjaga-jaga. Jadi kita menjaga pertobatan kita, ya kan, Jaga hati kita jaga juga. hati kita dan Betul. lain-lain. Jadi kalau di sini yang tertidur istilahnya kita berdosa lah. Ya, Ya, kita analogi yang tertidur di sini mungkin berdosa ya, Bro ya. ya. Kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan lah Iya. sama Tuhan. Nah, Gitu. namun di sini dibilang gadis di situ bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka ketika mempelai pria datang. Ya. Ya kan? Jadi di sini, Bro, dibutuhkan apa, Bro? Kemarin kita belajar mengenai bagaimana Hamba yang setia dan hamba yang jahat. setia. Terus sebelumnya kita belajar ya kita harus berjuang. Iya, Ya, berjuang. kita harus berjuang. Iya. Gitu. Karena hal kerajaan Allah itu ya memang kalau dalam Alkitab kan ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat, ya Tuhan yang akan mengatur semua gitu. Betul, betul. Jadi yang kedua kita harus pertama itu ada ketekunan, Bro. Iya. Ketekunan menantikan Tuhan. Terus yang kalau kita lihat bagaimana gadis yang bijaksana selanjutnya, Bro ya. Iya. Gadis yang bijaksana itu dia mempersiapkan, dia ada ekstra cadangan minyak. Iya. Gitu, Bro. Ini sebenarnya berbicara mengenai orang Kristen, Bro. Iya. Bukan orang kafir, enggak gitu. Iya. Karena mereka sama-sama menyongsong Menunggu kedatangan mempelai laki-laki, Betul. sama-sama. Kalau dilihat dari secara konteks ini, wanita yang bodoh itu dia bawa minyak juga. Lenteranya itu terisi pelitanya, iya. ada pelitanya gitu. Cuman habis kan, habis. nggak ada ekstranya gitu. Dan yang satu ada ekstra itu bicara mengenai apa? Kira-kira aja, Bro. Ya, mungkin persiapan kita lah, persiapan kita dan Betul, bagaimana kita tetap konsisten menjaga betul. menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita, menjaga kasih kita, Ya, gitu, Bro. Jadi betul. jangan sampai habis dan sehingga kita tenggelam lagi dalam dosa, gitu. Betul. Jadi Sebenarnya sama seperti ini kita renungan ini, Bro. Kita kan bukan kita baca begini, tapi kita persiapan juga, Bro. Iya. Ada persiapan supaya kita bisa apa ya? Apa yang Tuhan inginkan kita hari ini kita bahas itu sesuai dengan Amin. dengan Tuhan gitu, Betul, bukan Bro. sesuai dengan bacaan aja gitu. Nah, sebenarnya di sini di ayat ke 9 ya. Ya. Tetapi Ayat jawab 9. gadis-gadis bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi ketika sang mempelai pria datang, ketika Yesus datang, nah Ya. ini
gadis-gadis bodoh ini baru bersiap diri. Ya, Nah, itu yang betul. seperti hal kemarin tidak Betul. bisa seperti demikian gitu. Kalau kita Ya, waktunya kita sudah selesai terus ya. baru bertobat ya tidak bisa Ya. demikian. Gitu. Ini kalau saya lihat bro ya, itu nanti pertanggungjawabannya pribadi bro. Ya. Jadi bukan karena kita umpamanya oh ya ada orang tua kita nanti Iya. yang siapin. Kalau sekarang kan dari anak-anak kan dia oh ya orang tua enggak, kita harus persiapkan sendiri Iya. gitu. Kalau kita habis ya sudah karena mempelai sudah datang gitu. Iya. Ya mempelai itu bilang yang bijak ya udah kamu beli aja gitu. Dan Apakah sempat bro? nggak sempat bro, karena Kalau kita baca ayat selanjutnya bro. karena begini kan begitu. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk Iya, bersama-sama dengan ke ruang perjamuan kawin. Nah ini kalau kayak begini kan di renungan-renungan kemarin bro, ketika tiba-tiba pintu sudah ditutup, Iya, kita nggak bisa masuk lagi, betul. ya kan? Nah, ya celakanya lagi bro untuk orang-orang yang di sini dikatakan gadis yang bodoh Iya. ini, ya kan? Bahkan si mempelai pria mengatakan dia tidak mengenal. Oh ya, Dia tidak mengenal ketika mereka kembali dari toko minyak itu, dia ketuk-ketuk pintu, tuan-tuan bukakanlah kami pintu Ya. gitu kan. Nah, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. betul. Wah, ini yang Betul. kembali lagi kita ini percuma kita Betul. hidup kalau sampai kita Tidak dikenal Tuhan. kita sampai tidak Ya. dikenal Tuhan. Betul. Jadi percuma yang kalau kita lihat bro ada Matius 7 ayat 7. Ya. 7 katakan ketuklah maka pintu Itu akan dibukakan. Ya. Itu ya percuma, udah nggak berlaku Iya, ini bro. betul. Ya kan? Betul. Ada kalau saya lihat lagi ada Wahyu 3 ayat 20 itu katakan Tuhan Yesus mengetuk pintu udah nggak ada lagi Iya. gitu. Waktu kita semasa kita lagi di dunia ya kita harus mempersiapkan diri gitu. Jadi intinya memang di sini kita harus menjalin hubungan intim dengan Iya. Tuhan sendiri, Ken Francis, ya. Betul. Jadi sehingga bisa dikatakan bahwa biarlah Tuhan Ya. dalamku dan aku dalammu Tuhan, ya kan gitu. Ya, Jadi betul. ketika waktunya tiba, saatnya tiba, ya kita akan dikenal. Ya, betul. Ya, Intinya kita boleh kita terkenal. boleh masuk ke dalam kerajaan Betul. surga. Kita boleh punya network banyak. Iya. Kita boleh terkenal, Betul. ya kan? Tetapi intinya apakah mempelai itu atau Yesus itu mengenal kita? Betul. Ya itu. Iya. Kemarin yang kita bahas mengenai 2 Korintus 5:17 itu katakan barang siapa yang mengenal Yesus maka tinggal di dalam dia. Iya. Jadi ya kita yang di dalam dia. Iya. Jadi kita akan memperoleh manusia baru. Kita Iya. kayak gitu. Jadi intinya bagaimana kita dikenal Tuhan. Begitu, bro. Kita harus mempersiapkan diri, bro. Iya. Ya sebenarnya ini juga mungkin berlaku ke para gembala atau hamba-hamba Tuhan juga nih bro. Iya kan. Mungkin ya tidak cuma berseru-berseru aja, tapi Ya, ya benar-benar harus betul. hidup dalam Tuhan Betul. bro. Jadi kalau buat ini buat gembala ya, tapi buat orang yang belum mengenal dia, Iya. bro. Sesungguhnya apakah kita pernah mengenal dia sebagai juru selamat itu jadi masalah, bro. Dan menerima dia sungguh-sungguh, Iya. ya kan? Kalau yang hamba Tuhan ya pasti ya, tapi ya belum tentu. Iya. Gitu. Apakah Tuhan itu mengenal kita? Iya. Tetapi kalau kita yang belum mengenal, kita harus menerima dia sebagai juru selamat dengan sungguh-sungguh. Iya. Ketika kita sudah menjadi menerima dia, ada hubungan pribadi, bro. Iya. Aku ada ayat 1 Korintus 1 ayat 8-9. Ia juga akan meneguhkan kamu. Ketika kita menerima dia, 1 Korintus 1 ayat 8-9. Sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tidak bercacat sampai pada kesudahannya Iya. gitu. Nah, kita percaya 5 gadis bijaksana itu sudah benar-benar Iya. siap gitu, sudah mempersiapkan Karena dia segala sesuatu mempersiapkan ya. dan sampai akhirnya dia tetap Ada bersama pelitanya Yesus, itu tetap nyala gitu. Nah, jadi mungkin inti dari perikop ini untuk hari ini bro ya. Ya. Kalau aku ngerangkumin itu ini tentang berjaga-jaga. Jadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan kita harus tetap berjaga-jaga dalam
pertobatan kita. Kita harus mengadakan pengenalan akan Yesus. Ya. Juga mungkin kita juga harus mengampuni secara ikhlas kepada sesama kita kalau Ya. ada permasalahan gitu. Betul. Jadi tidak ada luka batin dan lain-lain. Kita juga melakukan amal kasih kepada sesama dan Ya. hidup dalam damai Kristus. Jadi ada tambahan, bro? Nggak ada. Oke, Francis. Jadi demikian renungan kami pagi hari ini. Semoga dengan renungan kami ini kita semua diberkati. Jadi kalau Francis pun merasa terberkati, please subscribe channel kita ini. Amin. Demikian. Terima kasih Francis. Salam. Kita berdoa. Ya, silakan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami seperti gadis-gadis bijaksana Tuhan. Kami mempersiapkan segala sesuatu ketika mempelai laki-laki datang. Mempelai Tuhan, laki-laki datang, kami siap Tuhan. Pelita kami masih terang benderang. Yes. Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami tetap setia Tuhan. Kami serahkan juga semua pendengar atau pemirsa yang mendengarkan firman Kau, berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kasih setia dan damai Tuhan menyertai menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan betul-betul untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Thank you, Francis.